semuanya, jumpa lagi di PAU ya, podcastnya Aufa dan Wulan. Oke, kali ini kalian udah tahu kita masih ada di tempat yang sama. Tidak apa-apa. Gimana kali ini rahasia? Rahasia ya, cari aja sendiri. Oke, tapi jangan kesini. Jangan dicari. Jangan dicari. Gak usah Oke. penasaran. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih, Mbak? Kalau sore-sore gini tuh biasanya apa? Menuju ke gelap gitu. Hewan yang biasa gigitin kita tuh apa kalau malam? Apalagi kalau bukan nyamuk. Oke, kita mau bahas nyamuk. Tapi kita pernah ya bahas nyamuk ini di episode sebelumnya, nanti aku taruh di atas gitu ya. Kalau kemarin kan kita bahasnya benarkah obat nyamuk itu Bisa membunuh nyamuk. Nah, sekarang kita mau ngebahas nyamuk itu kenapa sih nyamuk kok bisa makan kita? Nah, itu. Bukan makan ya, ya nggak tahu sih itu istilahnya Minum. makan atau minum. Makan cairan berarti minum ya. Oke, berarti kenapa si nyamuk suka meminum darah kita ya? Apakah dipengaruhi golongan darah? Nah, bisa Atau jadi. apakah dia nyamuk itu tiap orang itu beda-beda gitu ya? Misalkan dia lebih suka Mbak Ulan daripada saya gitu ya, jadi lebih memakan Mbak Ulan gitu, meminum ya gitu ya. Ya. Gimana? Ini dipengaruhi oleh apa? Ya, pasti kan kita kan sering penasaran ya. Kadang kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman di luar gitu kan, lagi makan-makan atau apa, banyak nyamuk. Tapi kok kadang cuma kita yang digigit, tapi teman-teman kok tenang-tenang aja gitu. Nah, ternyata nyamuk itu selain suka darah kita, tapi juga dia pilih-pilih juga, lebih tertarik sama darah orang-orang tertentu. Oh, jadi dia pilih-pilih ya? Pilih-pilih Tidak juga. semuanya ya? Milih-milihnya ini dari segi apa? Nah, dari segi apa? Yang pertama adalah dari segi golongan darah. Golongan darah berpengaruh sama kesukaan nyamuk. Iya, benar. Oke. Kita lihat golongan darah itu ada berapa, Mbak Ulan? Ada berapa? Ada berapa? Menurut golongan darah ABO tuh ada golongan A, B, AB sama O. Jadi ada empat Ada ya. Nah, yang paling tidak disukai nyamuk dulu. Yang paling tidak disukai. Yang Atau disukai dulu kali Oke, ya. disukai. Yang paling disukai. Oke, yang paling disukai nyamuk. Yang paling disukai itu O. Oh, pantas saya suka digigit nyamuk Kamu ya. O ya? Aku O. Camel gitu ya. Oh, kenapa O? Ada alasannya nggak sih? Ya, ada alasannya. Jadi tuh golongan darah tertentu itu mengeluarkan senyawa yang dikeluarkan lewat keringat gitu. Nah, si nyamuk itu kan suka nih sama bau-bauan gitu. Nah, si yang golongan darah O itu dia lebih tercium oleh inderanya si nyamuk kayak gitu. Makanya Lebih nikmat oleh nyamuk ya. ya, Gitu lebih ya. menarik gitu ya si golongan darah O. Gimana? Kemudian yang kedua adalah golongan darah B. B, oke. Kamu kan kamu ya? Apa? Iya, saya B. Ya kan bener kan kamu B ya. Tapi Oke. B pun kadang beda. B kan ada yang homozigot, ada yang heterozigot. BB sama BO. BB sama BO kan ada yang B murni, ada yang B campuran. Itu ngaruh juga. Ngaruh juga. Oh, kalau yang deket sama O pasti ini yang lebih sering dimakan. Iya, yang BO tuh lebih sering digigit nyamuk daripada yang BB gitu. Pasti kan ada loh sama-sama golongan darah B, aku lebih sering digigit. Nah, itu juga bisa ya kan. Terus yang ketiga adalah golongan darah A. AO sama AA ngaruh juga. Iya, kalau ada O-nya ya. Terus yang kalau misalkan AO sama BB gitu, iya kenapa? lebih disukai mana? Saya mikir nih B kali ya. BB. dong. Tapi kan ada O Mbak di AO. Iya ya. Ya nggak tahu ya. Soalnya ini kan berdasarkan hasil penelitian ya. Begitu. Nanti kita sebutin jurnalnya ya Mbak ya. Iya, kita sebutin langsung aja. Sebutin aja langsung. Nyontek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, biar nggak salah. Karena Karena ini jurnal. Kalian boleh search nanti buat belajar gitu ya. Oh, jurnal mana? Atau misalkan ada anak-anak yang mau meneliti, mahasiswa gitu ketemu video ini, nah kira-kira jurnal bisa jadi mana? bahan penelitian. Yang mana gitu ya, ini dia. Jadi ini ada Journal of Medical Entomology tahun 2004 ya. Penelitian ini tuh ternyata 83% nyamuk itu lebih suka hinggap ke 83%. Iya, 63% nyamuk itu lebih suka hinggap ke orang bergolongan darah O. Berarti aku kalau mau nyari temen harus sama-sama O kayaknya Mbak. Biar ketika lagi kumpul tidak hanya Bagi aku hasil. aja. Iya, bagi hasil. Iya, biar nggak aku aja yang digigit gitu ya, biar semuanya. Pinter dia. Iya, iya kan. Kita nggak usah ngomong juga. Karena otomatis ke kamu Karena semua. kamu iya. Dia curang guys. Oke, terus Iya. dari situ apa lagi?
Kemudian yang mempengaruhi dari gigitan nyamuk adalah kadar CO2. Tadi kan belum selesai, berarti O, B, terus A, habis itu AB. AB. Enak ya AB enggak gitu Iya. ya. Tapi kan jarang golongan darah AB itu jarang Iya juga. juga sih. Oke, habis itu tadi ada kadar CO2. Iya, kadar CO2. Emang beda-beda ya Mbak kadar CO2 kita ya? Itu dipengaruhi apa sih kalau kadar CO2 di tubuh manusia? CO2 itu kan kita kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. CO2 adalah produk samping dari pembakaran dalam tubuh alias metabolisme di dalam tubuh. Nah, metabolisme itu kan dipengaruhi dari aktivitas kita. Semakin sering kita olahraga, maka CO2 yang dihasilkan otomatis kan lebih banyak daripada orang yang berbaring terus atau mageran terus dalam rumah gitu ya. Iya, terus juga ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan dia kan akan mendatangkan suatu makhluk hidup baru kan, membuat makhluk hidup baru kan, otomatis dia kerja keras kan badannya. Nah, itu menghasilkan lebih banyak CO2. Semakin banyak CO2 maka nyamuk semakin suka atau semakin suka. Semakin suka. Berarti mager saja guys. Tidak usah olahraga. Mungkin karena kalau olahraga keringetan juga kali ya. Keringetan. Makanya kalau olahraga itu jangan malam-malam. Kalau kalian olahraga keluar malam-malam lari itu sama aja kayak nyamuk sih mencari nyamuk. Oh gitu. Nyari penyakit itu namanya. Kecuali kalian pakai itu ya apa? Jaket. Semuanya yang tertutup gitu maksudnya. Iya, lotion anti nyamuk gitu-gitu. Nah, kenapa juga kok si nyamuk itu lebih suka sama orang yang kadar CO2-nya tuh tinggi? Karena itu tandanya bahwa peredaran darah itu lancar, ya kan? Terus metabolismenya cepat, gitu kan? Berarti kan darahnya bagus. Darahnya itu bernutrisi tinggi gitu loh. Oh, berarti gitu loh. Semakin sehat orang, nyamuk semakin suka. Iya, betul. Tapi nggak boleh sakit juga ya. Apalagi keadaan kayak gini pandemi, kalau sakit kan imun lebih turun. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalian pokoknya olahraga. Ya setelah itu membersihkan diri. Kan seperti kemarin kita bilang di video kita yang sebelumnya bahwa nyamuk tidak suka wangi-wangian ya. Kalau kita habis mandi kan wangi. Nah, jadi hilang. Sukanya bau kecut. Iya, gitu. Maksudnya setelah olahraga ya bersih-bersih diri, maka tidak akan disukai nyamuk. Ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, nyamuk suka yang warna gelap. Maksudnya aku pakai baju hitam atau iya, jadi warna baju hitam, hijau lumut, biru tua tuh lebih disukai sama nyamuk daripada warna cerah-cerah kayak warna biru muda, warna putih itu nggak disukai nyamuk. Berarti kita harus mulai mengemasi lemari kita ya. Kita isi sama yang cerah-cerah. Padahal aku suka banget sama yang gelap loh. Iya, menyamarkan ya. Menyamarkan ya ke rangsingan saya. Begitu ya. Gitu loh. Oke, berarti warna gelap. Ini termasuk kulit gak sih? Jadi maksudnya kalau misalkan nih orang kulit putih sama aku yang gelap gini ya, maka akan lebih disukai nyamuk aku berarti. Iya, betul. Aduh, kasihan. Ngaruh juga ya. Udah golongan guys. Aku mageran enggak ya? Mageran. Aku mageran berarti itu minus ya. Yeah. Karena kan nyamuk tidak suka mageran gitu ya. Terus tapi aku sukanya warna gelap deh. Ya sama aja plus ya. Ini masih plus 1 nih. Nah, kenapa? Kenapa kok nyamuk suka sama warna gelap? Kenapa? Karena warna gelap itu dia bisa menyerap panas. Kalau warna putih itu dia akan mengeluarkan panas. Nah, nyamuk itu juga mendeteksi tubuh seseorang tuh dari panasnya. Oh, berarti selain karena bau, juga karena suhu. Iya, karena suhu tubuh ya berarti. Semakin tinggi suhu tubuh, nyamuk semakin suka. Habis olahraga, keringetan. Berarti kalau di Eropa itu sedikit nyamuk atau gimana? Iya, sedikit nyamuk. Karena apalagi kalau musim dingin, orang-orang jarang keringetan, ya kan? Oh, orang di sana, apalagi orang di sana kulitnya terang-terang gitu ya. Jadi nyamuk semakin nggak berselera di mana-mana. Makanya mereka pindah ke sini migrasi semua ya ke daerah tropis. Gitu ya, yang udah gelap, keringetan, panas, gampang keringetan, orangnya gelap-gelap kayak gitu kan. Sukanya baju gelap-gelap juga. Wah, itu ya. Nyamuk bahagia tinggal di Indonesia. Berarti ada positifnya Indonesia. Oke, itu yang gelap-gelap ya. Berarti selain bau ada suhu juga. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, yaitu jumlah bakteri. Jumlah bakteri yang ada di tubuh kita. Sadar nggak sih kalau nyamuk itu lebih suka menggigit kayak tangan sama kaki gitu. Dibandingkan kayak misalnya lengan atas gitu misalnya, atau perut gitu kalau misal pun dibuka gitu. Wajah, bener nggak sih?
Wajah, jarang nggak sih wajah digigit nyamuk? Jarang, sering-sering kan maksudnya di tangan daerah sini sama Iya, kaki ya. seringnya pergelangan kaki tangan karena itu penuh dengan kuman kayak gitu. Jadi ini ada jurnalnya loh. Ada jurnalnya. Dari mana nih jurnalnya? Jurnal Parasit and Vector tahun 2003. Ada kayak gitu. Jadi nyamuk lebih suka tempat-tempat yang lebih banyak bakterinya atau daerah di kulit yang lebih banyak bakterinya. Untuk menghindarinya berarti harus sering-sering cuci ya, jaga kebersihan, terus cuci tangan atau cuci kaki gitu kan ya. Betul. Wah, ternyata ngaruh juga ya kebersihan. Ya balik lagi ke bau kayaknya ya kalau yang tadi kan. Jadi kan intinya berarti kalau si nyamuk itu lebih suka dengan bau yang lebih menyengat dan suhu yang lebih tinggi gitu kan. Udah. Iya, terus itu ya berarti kalau bau tuh lebih ke kalau habis olahraga itu kan kayak keluar amonia lewat keringat ya kan, amonia, kemudian ada asam urat, asam laktat yang bikin ketut-ketut itu. Nah itu juga mempengaruhi, nyamuk tuh suka sama bau itu. Makanya kalau habis olahraga segera mandi terus habis itu biar badannya kan dingin kan, otomatis kan nyamuk gak suka, terus pakai baju yang warna cerah kayak gitu, terus pakai lotion anti nyamuk kalau nyamuknya banyak banget. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Itu ya infonya kayaknya udah semua ya Mbak, udah lengkap banget. Dan pokoknya ya tadi intinya adalah bau dan suhu kalau menurut saya ya. So kalian kalau mau menghindarinya maka carilah bau-bauan ya, jadi tubuh kalian nggak kecut gitu ya, dengan amonia, dengan apapun itu. Perbanyak mandi berarti ya. Ya maaf ya. Oke ya pokoknya gitu ya. Terus sama intinya ya pokoknya kalau di sini jaga kesehatan selalu, kebersihan ya apalagi. Dan jangan lupa protokol kesehatan ya karena kita masih pandemi ya. Semangat buat yang kalian kita masih PPKM ya. Jadi di rumah aja selalu ya. Ini di rumah ya. Saya kemana? Di rumah. Ya, saya di rumah ya. Kami sudah melalui prokes ya guys ya, dan sudah vaksin, jadi it's okay ya, aman, insya Allah aman. Oke gitu ya. So ini dia untuk episode Pau kali ini. Sampai jumpa di Pau minggu depan gitu ya, dengan nggak tahu ya kita mau ngebahas apa tema selanjutnya. Tadi sih udah kepikiran tapi kita bocorin, kita nggak akan bocorin minggu depan aja pokoknya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.